Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Mufidah Asti Aziza dengan NIM 201402008 akan membahas tentang gangguan berbahasa. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya, gangguan berbahasa itu terdapat pada dua faktor, itu disebabkan dua faktor. Yang pertama, faktor dari medis, dan yang kedua faktor lingkungan sosial. Nah, faktor medis ini berupa gangguan pada alat bicara seseorang sehingga mengakibatkan gangguannya berbahasa pada seseorang tersebut. Dan yang kedua, pada faktor lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini bisa mengakibatkan gangguan berbahasa pada seseorang sehingga berbahasanya agak sulit dipahami. Nah, pada gangguan berbahasa ini dibagi pula terhadap tiga golongan. Yang pertama yaitu gangguan berbicara, yang kedua gangguan berbahasa, dan terakhir gangguan berpikir. Oke, di sini kita akan membahas tentang gangguan berbicara terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui, berbicara itu adalah aktivitas motorik oleh alat-alat berbicara kita yang mengeluarkan suatu kalimat ataupun bahasa yang agar didengarkan oleh si pendengar. Nah, pada gangguan berbicara ini ada beberapa faktor yang mengakibatkannya sulit berbahasa. Yang pertama yaitu pada alat-alat pita suara. Yang pertama yaitu pada paru-paru atau yang disebut dengan pulmonal. Yang kedua pada gangguan lidah. Yang ketiga gangguan tenggorokan atau pengongkongan. Dan yang terakhir yaitu pada gangguan pita suara atau laringal. Nah, baiklah, yang pertama kita di sini akan membahas tentang gangguan akibat faktor pulmonal atau paru-paru. Orang yang menderita penyakit paru-paru sering memiliki nafas yang pendek sehingga di saat dia berbicara akan mengalami gangguan berbicara, sehingga di saat berbicara tersebut agak sulit mereka berbicara karena nafas mereka pendek. Dan yang kedua yaitu gangguan akibat faktor laringal, yaitu pada faktor pita suara. Nah, seseorang yang memiliki pita suaranya serak atau dalam keadaan batuk misalnya, maka gangguan berbicara akan mengalami peningkatan sehingga yang didengarkan terhadap pendengar agak sulit dipahami. Dan yang ketiga yaitu gangguan akibat faktor lingual ataupun lidah. Nah, seseorang misalnya mereka memiliki penyakit sariawan misalnya. Lalu di saat sariawan itu hinggap di lidah, maka seseorang akan mengalami gangguan berbicara. Ketika berbicara maka akan kesakitan lidahnya dan mengakibatkan berbicaranya kurang dipahami. Misalnya pada saat orang bilang bermacam-macam bicara, misalnya pada pisang goreng. Nah, pada pisang goreng itu kan kalau kita seperti biasa kan pisang goreng. Nah, jika orang yang memiliki sakit sariawan pasti akan sulit menunjukkan pisang goreng tersebut, misalnya kayak hihang hoheng. Nah, seperti itu misalnya. Dan yang terakhir itu pada gangguan faktor resonansial. Nah, di sini kebanyakan pada orang yang memiliki penyakit misalnya sumbing tersebut. Jadi suaranya itu terdengarnya lebih ke hidung. Jadi di sana sering terjadinya salah pemahaman dalam memahami kalimat yang dikeluarkan oleh seseorang tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas faktor dari akibat gangguan berbicara. Nah, gangguan akibat bicara di sini itu multifaktorial. Nah, di sini berarti banyak faktor yang mengakibatkan gangguan dalam berbicara tersebut. Yang pertama yaitu ada berbicara serampangan. Nah, berbicara serampangan ini sama juga dengan berbicara sembrono. Seseorang itu berbicara dengan sangat cepat, dengan artikulasi yang sangat cepat sehingga pembicaraan yang disampaikannya tersebut tidak jelas karena mereka berbicara dengan sangat cepat dan sulit dipahami oleh para pendengarnya. Dan yang kedua yaitu berbicara propulsif. Nah, pada berbicara propulsif ini, seseorang yang ingin berbicara lalu dia merasakan gemetar, kaku, dan juga cemas. Nah, di sana pula terdapat gangguan berbicaranya sehingga mengakibatkan pada bahasa yang disampaikannya tersebut agak terganggu. Dan yang terakhir yaitu berbicara mutis atau mutisme. Nah, berbicara mutisme ini bukan berarti seseorang tersebut tidak berbicara sama sekali, tetapi ada juga dia disengajakan karena tidak ingin berbicara, ataupun karena akibat sesuatu atau karena ada faktor lain
sehingga di saat mereka ingin berbicara menggunakan namanya bahasa isyarat yang dapat si pendengarnya itu memahami apa yang ingin disampaikannya. Oke, baik, selanjutnya di sini yaitu ada gangguan psikogenik. Nah, pada gangguan psikogenik ini bukan dari gangguan berbicaranya ataupun dari hasil yang dikeluarkannya, tetapi dari nada di saat dia berbicara. Nah, contohnya ada beberapa dari gangguan psikogenik ini. Yang pertama yaitu berbicara manja. Nah, berbicara manja ini berbicara yang agak manja terhadap misalnya pada anak yang manja terhadap orang tuanya. Nah, mereka di sana akan mengeluarkan bicara-bicara manja supaya mereka mendapatkan perhatian dari orang tuanya misalnya. Nah, selanjutnya yaitu ada berbicara kemayu. Nah, berbicara kemayu ini berbicara yang terlalu kewanitaan. Jika seseorang itu bukan wanita, misalnya dia laki-laki, berbicara selayaknya pada wanita umum, maka ini disebut juga dengan gangguan bicara, yaitu pada berbicara kemayu, karena tidak selayaknya seorang laki-laki berbicara sepertinya perempuan. Dan yang ketiga yaitu berbicara gagap. Berbicara gagap ini seseorang yang dia ingin berbicara, tetapi di saat dia berbicara lalu dia berhenti. Nah, lalu ada jeda sedikit lalu dilanjutkannya lagi. Berbicara gagap ini agak menyulitkan seseorang menghasilkan bahasa yang bagus, sehingga mengakibatkan bahasa yang dikeluarkan itu agak sulit dipahami oleh pendengarnya. Ada beberapa faktor juga pada berbicara gagap ini, yaitu pertamanya itu faktor stres, dan juga ada faktor dari kelemahan otaknya tersebut, dan juga terdapat juga dari faktor lingkungan misalnya. Lalu yang terakhir pada gangguan psikogenik ini yaitu ada berbicara latah. Nah, berbicara latah ini yaitu sering kita amati pada saat jika seorang terkejut akan suatu yang menimpanya, maka dia langsung mengucapkan ayam 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 gitu misalnya kan. Karena pada berbicara latah ini dia secara spontan mengucapkan apa yang teringat di dalam otaknya lalu disampaikan oleh alat bicaranya, sehingga itulah disebut dengan berbicara latah pada gangguan berbicara. Oke, selanjutnya pada gangguan berbahasa ini kan tadi dibagi atas gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Nah, di sini kita yang kedua membahas gangguan berbahasa. Mungkin di sini saya akan sedikit saja menyampaikan penjelasan tentang gangguan berbahasa. Nah, seperti yang kita ketahui, berbahasa adalah berkomunikasi layaknya kehidupan manusia dengan menggunakan suatu bahasa. Nah, berbahasa ini juga dipengaruhi nanti berubahnya akibat perkembangan manusia. Misalnya pada zaman dahulu berbahasa orang seperti ini, jika digunakan pada zaman sekarang makanya akan berbeda nanti pemahamannya. Dan begitu pun sebaliknya, jika kita menggunakan bahasa sekarang untuk orang-orang zaman dahulu, maka akan terjadinya kesalahpahaman ataupun sulit dipahami oleh pendengar yang akan kita tuju. Nah, pada gangguan berbahasa ini dibagi atas dua, yaitu ada afasia motorik dan afasia sensorik. Nah, pada afasia motorik ini mungkin lebih dominan kepada gerakan-gerakan yang digunakan untuk zaman sekarang. Dan juga sedangkan afasia sensorik ini lebih ke visualnya ataupun caranya berbahasa. Dan yang terakhir itu ada gangguan berpikir. Nah, gangguan berpikir ini diakibatkan pada pola pikiran seseorang dan juga karena terkadang karena penyakit ataupun kelemahan otak yang dialami oleh seseorang. Nah, pada gangguan berpikir ini ada beberapa macam pula. Yang pertama, gangguannya itu pada orang pikun. Nah, yang kita ketahui orang pikun berarti pada saat dia mulai pembicaraan, padahal dia sebelumnya ingin menyampaikan sesuatu, tetapi pada saat berbicara dia lupa apa yang ingin disampaikannya, sehingga pada gangguan berpikir ini mengakibatkan si pendengar nantinya tidak tahu apa yang ingin disampaikan oleh seseorang yang pikun ini, yaitu pada gangguan skizofrenik. Nah, skizofrenik ini merupakan suatu gangguan seseorang yang mengalami skizofrenik yang kronik atau yang akut, sehingga mengakibatkan seseorang ini berbicara terus-menerus, tetapi kalimat ini yang diucapkannya itu saja yang diulangnya terus-menerus. Nah, di sini juga mengakibatkan gangguan berbahasa, sehingga sulitnya para pendengar untuk memahami bahasa yang ingin disampaikannya untuk selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu ada depresif. Depresif ini merupakan gangguan berpikir misalnya akibat stres. Nah, akibat stres ini pula seseorang itu akan maka terjadilah kekacauan pada otaknya, sehingga apa yang disampaikannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, ataupun bahasa-bahasa yang digunakan itu tidak baik, sehingga
nanti juga mengakibatkan kesalahpahaman di antara pendengar dan juga pembicara. Oke, baiklah, selanjutnya mungkin di sini ada gangguan dari lingkungan sosial faktornya. Tapi pada gangguan faktor lingkungan sosial ini mungkin sedikit saja. Nah, pada lingkungan sosial ini diakibatkan oleh seseorang anak yang awalnya dia terlahir normal ataupun tidak ada gangguan cacat sekalipun, tetapi karena akibat dari faktor lingkungan yang dialami meranjak dewasanya, sehingga mengakibatkan anak ini sulit untuk berbicara karena faktor lingkungan yang dialami. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang gangguan berbahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.